Nah, baik ya, saya ulang lagi bahwa untuk diskon, yang namanya diskon ya potongan lah ya, itu potongan harga karena sesuatu hal tertentu lah gitu. Nah, itu namanya diskon atau allowance pricing gitu ya. Nah, yang lanjutnya adalah segmented pricing, yaitu harga itu disesuaikan sesuai dengan kategori konsumen. Ya, sesuai dengan kategori konsumen, dengan kategori produk, lokasi, itu mungkin bisa. Walaupun kalau lokasi ini bisa juga nanti ada namanya geographical pricing gitu ya. Nah, contoh lah yang paling sederhana ini yang saya kepikir itu adalah tarif listrik atau tarif air untuk tempat ibadah. Nah, atau tempat yang bersifat untuk pendidikan itu sosial, ibadah atau sosial itu pasti kan lebih murah daripada untuk industri. Nah, itu yang dimaksud dengan segmented gitu ya. Segmennya siapa? Ya, jadi ini nanti nanti kalau Bapak Ibu mendesain program yang jadi tugas saya itu nanti silakan dilihat kira-kira pricing apa yang bisa kita gunakan strateginya. Terus nanti dalam bentuk apa. Kemudian yang ketiga adalah psychological pricing, yaitu bagaimana kita mendesain sebuah harga yang bisa mempengaruhi dampak, yang memberikan dampak psikologis bagi calon konsumen. Gitu kan ya. Nah, misalnya kamu kalau membuang puntung rokok ya, aku denda. Nah, itu misalnya lo ya. Itu bisa denda 1 juta itu kayak di Singapura gitu kan. Kalau membuang rokok, nah, sekarang kalau nggak salah si apa namanya PJS ya. Kalau Pak Wali Kota kan lagi pilkada PJS ya, Pak Samsul Bagong itu PJS ya. Kan kalau saya nggak salah baca kemarin Bapak Ibu yang ketahuan tidak pakai masker saya denda berapa 500.000 ya? Lupa saya. Lupa saya. Nah, 250.000. 250.000 ya. Nah, itu Ya, termasuk ada perdanya, Pak. udah ada SK-nya kalau nggak salah ya. Ya, ada perdanya. Perdanya. Nah, itu yang dimaksud dengan psychological pricing. Jadi, bagaimana memberikan dampak psikologis terhadap masyarakat kita yang di tengah pandemi ini yang tidak menggunakan masker. Mungkin nanti juga ada yang mereka yang tidak melakukan social distancing. Bisa juga. Nah, itu tergantung dari kebijakan. Ya. Jadi itu contoh juga psychological pricing, penetapan harga psikologis. Nah, ada lagi yang promotional pricing. Nah, itu teknik atau metode menurunkan harga sementara waktu untuk meningkatkan penjualan jangka pendek gitu kan ya. Contoh adalah memberikan harga khusus untuk 100 pembeli pertama, biasanya kan ada kayak gitu kan ya. Nah, itu namanya promotional pricing gitu kan ya. Nah, yang terakhir adalah geographical pricing, yaitu menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan lokasi geografis pelanggan. Misal, kalau Bapak Ibu, Bapak saya dulu itu PNS Bapak Ibu, PNS BPU di Jawa Timur sana. Jadi Bapak saya itu jelasin, kalau lihat jalan kemudian ada rambu tulisannya ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 gitu artinya namanya kelas jalan gitu. Jadi kalau jalan itu jalan provinsi, ya itu yang bangun provinsi. Kalau jalan nasional ya, kalau masalah jalan nasional itu anggaran dari pemerintah pusat dan seterusnya. Nah, denda itu bisa juga bertahap, bervariasi gitu berdasarkan kelas jalan yang dilanggar. Misalnya pelanggaran di jalan nasional itu lebih mahal daripada jalan daerah misalnya kayak gitu atau jalan provinsi gitu. Nah, itu tuh bisa juga diterapkan. Itu yang dimaksud dengan geographical pricing. Gitu kira-kira Bapak Ibu terkait pricing. Nah, pertanyaannya begini. Kalau kemarin itu beberapa mungkin tahun lalu ya atau 2 tahun lalu itu ada istilah apa namanya pajak itu kok saya jadi lupa jadinya. Apa Bapak Ibu yang bukan pajak, saya lupa istilahnya. Bapak Ibu ingat nggak yang kemarin Bu Menteri Bu Sri Mulyani itu amnesti pajak? Amnesti, Pak. Amnesti. Nah, amnesti itu masuk kategori yang mana ya? Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini? Promosional. Psikologikal. Gimana? Psikologikal. Psikologikal.
Promosional, Pak. Promosional. Psikologi. Pricing, Pak. Insentif. Segmen pricing. Segmen pricing. Segmen itu untuk kelompok konsumen tertentu, gitu Bu. Itu kalau segmen ya. Oh. Jadi kalau yang tadilah saya bedakan untuk tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat komersial itu beda. Nah, mungkin bisa juga masuk antara psikologi. Kalau geografikal jelas nggak mungkin, ya nggak? Segmen nggak mungkin, geografikal nggak mungkin. Promosional, Pak. Promosional Nah, pricing. diskon, nah jadi pilihannya antara Psikological, psikologikal atau promosional. Kan begitu. Nah, promosional itu biasanya berlaku untuk sesuatu yang, kan pajak itu kan tidak diturunkan ya, kalau nggak salah ya, pajaknya misalnya saya kena pajak 5%, ya tetap kena 5% kan? Betul nggak? Hanya saja saya tidak akan, apa istilahnya ya, amnesti itu diberikan pengampunan, kalaupun nanti ada saya nggak akan dikejar-kejar lagi, kira-kira begitu ya. Gitu. Ada pengampunan. Pengampunan, betul. Jadi mungkin yang lebih tepat di sini adalah psychological. Yang bisa mempengaruhi psikologis si pembayar pajak supaya nggak dikejar-kejar lagi, gitu kan ya. Wah, nanti kamu kalau nggak kamu laporkan aset ini nanti, dan seterusnya lagi. Nah, ya. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya? Terkait dengan pricing gitu. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini Bapak Ibu? Belum ada? Baik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu itu ketika bicara sektor publik, kalau di harga itu bukan hanya insentif, tapi disinsentif juga ada, baik moneter maupun non moneter. Ini beberapa contoh ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 alat harga. Jadi harga itu juga bagian dari alat Bu di dalam marketing. Jadi ada 4 marketing tools, ya 4 alat harga yang bisa digunakan untuk mempengaruhi partisipasi dan perilaku warga. Ada insentif moneter. Nah, itu kita berikan diskon. Ini contoh ya, ini contoh-contoh ngasal saya Bu ya. Kalau orang ada yang menggunakan helm naik sepeda, nah tak kasih diskon lah. Tak kasih kupon diskon. Nah, itu bisa. Atau ada disinsentif moneter. Disinsentif itu denda kalau dia membuang sampah sembarangan. Disinsentif itu denda. Pokoknya kalau dis itu biasanya berbunyi denda gitu ya. Jadi kalau dia membuang sampah ya tak kasih denda, itu disinsentif. Kalau insentif non moneter itu ada juga, misalnya diberikan pengakuan publik tentang bisnis yang ramah lingkungan. Nah, itu insentif tapi dalam sifatnya non moneter. Atau lagi disinsentif tapi bersifat non moneter. Oh, ini saya ada yang salah ini. Ini harusnya saya salah. Disinsentif itu sifatnya untuk orang yang nakal gitulah kira-kira. Harusnya ini publikasi bagi pembayar pajak itu harusnya insentif non moneter, harusnya yang atas ini. Ya, contoh juga salah satu. Jadi kalau orang yang bayar pajak kan perlu dikasih apresiasi. Nah, siapa yang terbaik, terbanyak, yang paling tertib. Nah, itu insentif dalam bentuk non moneter, itu publikasi. Kalau disinsentif non moneter, ya misalnya sama juga, yang telat-telat bayar pajak itu diumumkan di koran, berikut adalah nama-nama yang belum bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, itu kan bisa juga, itu dimaksud, itu bagian dari disinsentif non moneter. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi kalau pricing itu nggak terlalu sulit sebetulnya. Jadi Bapak Ibu kalau tadi dari awal sudah menentukan sebuah program, kan minggu lalu saya sampaikan program itu, produk itu kan bisa dalam bentuk program. Programnya apa, target audiensnya siapa, kemudian sekarang Bapak Ibu bicara sektor harga. Nah, bagaimana menentukan harganya? Harga tadi kan bisa juga biaya, bisa juga insentif atau disinsentif gitu dan seterusnya. Bagaimana supaya masyarakat itu ngikutin program kita gitu kira-kira. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Nah, habis ternyata Bapak Ibu. Sedikit ya. Ya itu dia. Gimana kita ini sekarang nasibnya? Ada pertanyaan kah Bapak Ibu?
Izin Pak, tanya Lanjut Pak. Pak. Silakan Ibu, yang bertanya tadi siapa ya, dengan Ibu siapa? Dia Pak. Ya, Bu Dia, Nah, silakan. terkait dengan masalah harga tadi Pak, ini mungkin saya coba analogikan di dunia pendidikan ya Pak. Ya. Seperti ini, mungkin tidak hanya saya, mungkin ada beberapa teman yang akhirnya ketika anaknya masuk SD gitu ya, itu akan memilih SD swasta. Kenapa? Karena sesuai dengan saya keluarkan uang, saya dapat manfaat kira-kira. Manfaat dari mungkin dari proses pengajarannya, proses belajar mengajarnya itu seperti yang diharapkan. Lain halnya ketika ada image bahwa ketika dimasukkan ke SD negeri nanti tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi akhirnya kita menganggap bahwa kalau kita nyekolahkan anak ya harusnya di swasta gitu. Karena sesuai yang kita harapkan. Kalau di SD negeri karena gratis ya seperti itu gitu. Karena banyak keluhan orang tua yang menyekolahkan anaknya di negeri, anaknya justru kebanyakan ya dalam tanda petik nggak bisa apa-apa dalam tanda petik ya seperti itu. Nah, bagaimana mungkin menyikapi seperti itu Pak? Tidak hanya di SD negeri sih, di SMP, SMA juga. Akhirnya kalau saya ngajar di SMA, nggak usah promosi pun, nggak usah ngasih diskon pun, toh sudah meludak yang bakalan masuk. Nah, mungkin itu ya pertanyaannya. Jadi bagaimana kaitannya dengan price tadi, dengan harga tadi, dengan kondisi yang nyata di masyarakat. Baik Bu. Jadi memang salah satu fungsi sektor publik itu atau organisasi pemerintah, lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan. Salah satunya itu adalah pendidikan. Produknya itu kan pendidikan Bu. Kalau Ibu ingat slide saya yang minggu lalu, itu kan ada produk jasa. Kalau di sektor publik itu adalah salah satunya adalah pendidikan. Sedangkan pendidikan itu bisa disediakan oleh dua pihak, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Itu kan ya, sektor publik maupun komersial. Nah, masing-masing itu akan memberikan, karena sekali lagi, sektor publik itu kan harusnya tujuan utamanya sesuai dengan Permenpan ya, kalau nggak salah ya, Bapak Ibu kemarin Bu Ira itu sampaikan, Permenpan RB nomor sekian Pak. Nah, kan salah satu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kepuasan, gitu ya. Karena itu kan dampak dari si pembayar pajak, gitu kan ya. Bapak Ibu memang harus ya mungkin tidak semua ya, tidak berlaku semua, tapi biasanya ada konotasi bahwa ya kalau kamu gratis, istilahnya gitu ya, padahal sebetulnya juga nggak gratis, karena yang bayar adalah negara. Sebetulnya nggak gratis, misalnya sekolah SD, SMP, SMA negeri itu sebetulnya nggak gratis. Kenapa? Karena itu dibayar oleh negara. Kira-kira begitu, itu sebagai bentuk pelayanan terhadap publik. Gitu. Nah, sedangkan dari situ kemudian muncul, loh, kenapa kalau yang gratis itu ya konotasikan suka-suka, ada yang kalau yang bayar itu sesuai dengan kualitas sesuai harga sesuai dengan manfaat lah. Kalau istilah orang itu ada uang ada barang lah, kira-kira begitu kan ya. Nah kayak gitu. Nah, ya memang berlakunya seperti itu Bu. Ibu kalau mau yang misalnya, kenapa di swasta itu mahal, kemudian karena swasta itu menyelenggarakan sendiri. Ya, duit pakai duitnya sendiri. Ibaratnya kalau kami itu suka membandingkan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri itu besar-besar, Bu. Kenapa? Duitnya kan tinggal lapor aja sama Menteri Keuangan gitu melalui Kemendikbud, aku perlu gedung sekian miliar ya dibangun, gitu kan. Yang penting rasionalnya dapat ya dibangun, selesai. Nah, kalau swasta kan mesti nyari duitnya. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi makanya dia berlaku efisien dan seterusnya. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi kan adalah Pak, bagaimana dengan kualitas? Tidak bisa dibungkiri kalau kualitas itu untuk menyelenggarakan sebuah produk ya. Produk ini sekali lagi kita selalu berpikir luas ya, ada barang dan jasa. Produk, kalau kita menjaga produk, pengen produknya itu berkualitas, pasti perlu biaya untuk menyelenggarakan itu. Ya, kalau produknya berkualitas pasti perlu lah, misal nggak usah susah lah Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen ngopi, ya harga kopi itu pasti beda-beda antara di warung, ya antara di warung kopi dengan di kafe. Kan saya pernah cerita pertemuan sebelumnya. Kenapa di kafe lebih mahal? Lu kan pakai AC. AC itu biaya penyelenggaraan AC, biaya kenyamanan itu kan dibebankan kepada konsumen, Ibu Budia. Sehingga
kenapa harga kopi mungkin rasa kopinya ya lebih kurang sama lah dengan kopi yang ada di warung kopi, kedai kopi gitu, tapi harganya bisa berbeda. Kenapa? Kenyamanan yang ditawarkan, bukan hanya sekedar kopi. Ingat ya, minggu lalu kita bicara produk. Produk itu ada beberapa kelas, ada beberapa level, ada core product. Jadi pokoknya tak sediakan pendidikan yang minimal. Nah, ingat kan Bu, kalau minimal ya kopi ya jenis kopi. Jangan berharap kenyamanan. Kopi sambil berkeringat, nah habis minum kopi kemudian sambil bau asap rokok, nah itu kan kayak gitu kan ya. Nah, tapi berbeda dengan kalau di kafe. Kita ngopi, itu suasananya, ada musiknya, adem, dan lain-lain. Itu kan bukan core product lagi, Ibu. Itu sudah apa? Ingat nggak kemarin? Augmented atau apa? Actual product atau augmented, gitu kan ya? Actual product, kalau saya nggak salah. Ya, karena apa? Ada tambahannya, kenyamanan. Kalau augmented sudah lebih tinggi lagi. Kalau nanti kopinya nggak enak, balikin Bang. Nanti tak ganti yang baru. Nah, gitu. Kira-kira begitu Bu Dia. Jadi kembali lagi konsepnya yang kemarin bahwa level produk apa yang ingin disampaikan Bu. Kalau cukup core produk, ya Ibu nggak perlu dong menetapkan harganya itu mahal. Core produk apa? Ya yes, minimal lah. Yang penting bisa sekolah, nggak kehujanan. Kepanasan dikit-dikit oke lah gitu, yang penting bisa duduk ya sudah gitu. Nah, maka biasanya harganya ya nggak perlu mahal, apalagi disubsidi oleh negara. Jadi menyelenggarakan yang minimal gitu loh Bu, standar minimal untuk pendidikan begitu. Ya, jadi kemarin kan saya pernah cerita, itu kalau musim penerimaan mahasiswa baru, siswa baru itu kalau di sekolah negeri itu kan titipan banyak, harusnya 5 lokal, pokoknya harus diterima. Nah, jadilah 5 lokal itu harusnya isinya 50, isinya 60, kayak gitu Bu Dia. Jadi udah nggak melihat lagi, kenapa yang diberikan mungkin levelnya core. Nah makanya Bapak Ibu yang kemarin memilih sebuah program apa untuk dijadikan tugas di kelas ini, tolong dilihat program ini cukup menawarkan level produknya apa, core, actual, atau augmented. Begitu sudah level produknya berbeda, harga pasti berbeda. Contoh lagi, kita terbang, kan ada istilahnya LCC, low cost carrier. Nah, ya kan, AirAsia itu pelopornya, atau Lion. Kalau Bapak Ibu milih tempat duduknya apapun, kan core product itu adalah yang penting menyediakan layanan inti, layanan inti apa? Menerbangkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, insya Allah selamat, gitu kan ya. Nah, tinggal core itu, kalau mau tambahan, mau ada layanan tambahan, misalnya tempat duduknya saya mau yang tempat duduknya jaraknya jarak apa itu lututnya agak panjang gitu supaya lega gitu. Nah, itu pasti ada di charge tambahan, diberikan biaya tambahan, ya kan seperti AirAsia itu. Kalau duduk di nomor sekian-sekian itu leg room-nya lebih lebar gitu kan. Terus kalau pingin deket jendela, deket window, nah itu pasti di charge lebih mahal karena itu sudah bicara actual. Tapi kalau secara augmented ya pasti lebih mahal lagi. Augmented itu misalnya kalau saya kapan itu saya udah berapa waktu lah saya lupa itu 2016 atau 2000 berapa saya itu ke Korea gitu. Ketika saya pindah dari satu kota ke kota lain itu kan tinggal naik train, naik apa itu high speed train tuh saya lupa di Korea. Mugunghwa kalau nggak salah di Korea. High speed train lah. Nah itu di situ sudah ada tempatnya Bu. Kalau orang mau naruh koper itu sudah ada tempatnya gitu. Kalau kereta ekonomi saya kurang tahu ya. Biasanya ada kompartemen lah untuk koper. Atau kalau Bapak Ibu bawa sepeda ini kan biasa di negara maju itu kalau kita sepedaan kan ada tempatnya. Nah itu mungkin harganya bukan core product lagi Bu. Itu sudah mungkin bisa actual product. Gitu. Begitu actual product harganya ya pasti beda. Kayak saya cerita waktu kita bicara minggu lalu bahwa kalau dulu saya dari kampung saya Malang ke Surabaya itu naik bus umum reguler ya. Reguler itu nggak pakai AC. Jadi kalau pengen angin ya buka aja jendelanya dan itu isinya Bu kapasitas bus itu kalau harusnya 50 dia bisa 70. Kenapa? Orang yang berdiri pun diempet-empetin aja. Nah, karena dia yang penting adalah kita bisa sampai dari kota A ke kota B. Sedangkan kalau kita bicara augmented itu bicara kenyamanan. Nah, dan seterusnya. Itu kira-kira Bu Dia. Jadi kaitannya kalau level produknya lebih tinggi pasti harganya lebih mahal, Ibu. Begitu. Jadi tergantung orang tua. Orang tua itu ingin memilih produknya itu setinggi apa untuk anaknya. Pendidikan, mau cukup core atau mau augmented
mau actual product atau mau augmented, itu tergantung maunya orang tua, juga tergantung daya beli Ibu. Kayak begitu. Ya, jadi kalau daya belinya misalnya core, ya nggak mungkin dia beli augmented gitu. Kalau dia bisa beli augmented atau actual, ya dia pasti pilih yang itu, kira-kira seperti itu. Sama halnya dengan Bapak Ibu kalau mau beli handphone. Ya, handphone itu Bapak Ibu mau yang berapa? Itu kan sebetulnya kan masalah apakah itu core, actual, atau augmented. Ya, kalau Bapak Ibu milihnya iPhone, nah itu sudah kelasnya yang augmented itu. Karena bagi saya pribadi loh ya, secara teknis ya saya ngelihatnya, bukan persepsi ini subjektif, ya handphone itu fungsinya sama saja. Bisa WA, bisa foto, bisa ini. Tapi kenapa orang kok lebih memilih Apple daripada merek yang lain gitu. Nah, kira-kira begitu. Orang bersedia membayar mahal untuk membeli Apple, produk Apple daripada yang lain. Kira-kira seperti itu, Bu Diah, penjelasannya. Baik, yang lain Bapak Ibu. Nah, menarik juga itu. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada lagi? Ini nggak ada ini gara-gara terpicu oleh slide saya yang terakhir atau apa ya? Saya jadi khawatir nih. Atau jangan-jangan di grup ini sudah beredar WA, lu awas lu nanya lu ya gitu. Atau berkali ini kan kita di dunia maya, kita nggak tahu kan di balik itu ya, behind the scene kan kita nggak tahu. Ya, jadi harga itu seperti itu Bu, sederhananya kalau di dalam sebuah komersial atau kalau dalam sektor publik itu ya bicara insentif atau disinsentif. Nah, mungkin ada nggak sih, saya kurang tahu ya, ada di beberapa negara itu yang memberikan contoh begini, insentif kalau di sekolahan. Kalau kalian itu datangnya tidak pernah terlambat, tak kasih insentif. Misalnya apa? Insentif kan nggak mungkin dalam bentuk uang loh. Kalau pendidikan kan, ini tak tambah ini, tak kasih uang saku kan nggak mungkin, duitnya dari mana? Tak kasih tambahan nilai, nah itu kan insentif. Kalau telat, kalau ya benar ya, kalau telat sekian, nah tak kurangi, nah itu namanya disinsentif, tapi sifatnya non moneter. Itu bisa seperti itu. Nah itu silakan saja dirancang untuk program Bapak Ibu yang sekarang dijadikan topik untuk tugas di mata kuliah ini, kira-kira seperti itu. Ya. Pak, tapi kadang-kadang Pak. Ya Bu Betty, silakan Ibu Betty. Saya sebagai pendidik yang pernah belajar di sekolah swasta dengan bayaran mahal, begitu disiplin, begitu khawatir ketika bergabung dengan sekolah negeri, karena saya tahu negeri juga mahal loh Pak, walaupun tidak dibayar oleh penduduk tapi dibayar oleh negara, tapi negara ini duitnya mahal juga loh Pak. Ya. Jadi kadang-kadang juga ingin memberitahu tapi tidak mudah juga memberitahu kepada siswa bahwa kalian ini sekolah memang bayarnya murah, cuma 100-200 ribu, tetapi kalian itu menggunakan uang negara sangat banyak gitu loh, sehingga agak sulit di negeri ketika masalah kebersihan, masalah tidak boleh mencoret bangku gitu loh. Kalau di swasta itu kita dengan tegas-tegas loh, kalian ini dibeli oleh biaya, bukan hanya duit dari kalian, dari donatur juga. Tapi kalau di negeri susah sekali untuk memasyarakatkan itu Pak. Ya Bu Betty, saya juga punya pengalaman masalah itu. Jadi saya dulu kalau sekolah juga gitu ya. Saya dulu jadi ingat ya, pertanyaan Bu Betty itu mengingatkan saya ketika saya sekolah dulu ya. Saya dulu itu juga suka nyuri remote gitu. Saya juga berpikir kalau sekarang ngapain juga ya remote saya juga punya AC di rumah gitu. Seakan-akan nyuri remote itu bangga gitu loh. Itu dodol betul saya itu. Jadi ya, tapi kalau menurut saya Bu Betty memang gimana ya, kadang-kadang ketika konsumen itu mengeluarkan sebuah uang untuk membeli sebuah produk ya, baik ini jasa maupun barang, itu seakan-akan dia itu memiliki. Kan ada barang itu yang dimiliki, sedangkan jasa itu kan berbeda dengan produk. Jasa itu tidak bisa dimiliki. Kita pendidikan kan bukan berarti dia itu memiliki kampusnya. Sekolah kan dia bayar kan bukan berarti dia memiliki fasilitas yang dia hanya bisa menikmati layanan pendidikan dan fasilitasnya. Nah, itu yang perlu ditekankan Bu. Tetapi kalau menurut saya, pengalaman saya di dunia pendidikan itu cuma masalah law enforcement kalau menurut saya. Saya yakin nih ada kaitannya lah dengan Bapak Ibu yang ada di sektor yang lain yang non pendidikan gitu ya. Law enforcement itu begini Bapak Ibu, bahwa kita sejak awal sudah ditekankan bahwa do and don'ts gitu ya.
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh sejak awal. Dan itu mesti ditegakkan. Persoalannya adalah di kita itu menegakkannya itu bukan sesuatu yang mudah. Gitu. Ketika misalnya saya memberikan sanksi, nih, pokoknya sanksi nih karena anak ini adalah coret-coret bangku gitu. Datanglah mungkin entah yang lebih tinggi daripada kita, sudahlah, lu maafkanlah anak ini, begitu dan seterusnya. Nah, itu memberikan presiden yang buruk sebetulnya terkait dengan law enforcement. Sama lah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu apa ya, kalau nggak salah pelanggaran lalu lintas itu kena denda 1 juta ya, kalau saya nggak salah ya, di peraturan lalu lintas yang mana saya lupa. Pokoknya kalau melanggar lalu lintas 1 juta, tapi kita nggak pernah Bu didenda 1 juta. Begitu 50.000 aja kita udah ini, nah, dan tidak pernah ada buktinya. Jadi seakan-akan ya memang peraturan itu ada untuk dilanggar. Nah, jadi menjadi konotasi seperti itu Bu. Kebanyakan di Indonesia itu lebih banyak itu law enforcement-nya yang kurang, penegakan dari sebuah aturannya itu yang kurang. Nah, kenapa di swasta bisa? Karena mungkin lebih independen, Ibu. Kenapa? Duitnya kan duit istilahnya gimana ya? Kalau pemerintah itu kan ini duit negara, gitu kan ya? Lu mau ngusir gua, kira-kira kan begitu. Mana bisa, gitu loh. Ini kan juga milik masyarakat kan begitu, Bu. Kalau kita punya yang swasta itu kan independen, masyarakat yang mana yang lu kamu bilang kan istilah bahasa kasarnya itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu sih lebih banyak ke dalam law enforcement Ibu. Tapi law enforcement itu sekali lagi memang tidak mudah, tergantung komitmen. Dulu saya kalau salah pernah cerita lah di kelas ini. Jadi pernah lah ada suatu ketika saya lupa itu berapa tahun lalu, udah lama lah. Itu ada mahasiswa yang emosi lah gitu lah, nggak tahu habis diputus pacarnya atau apa, saya nggak paham saya. Tiba-tiba ditendang lah itu pintu kelas itu, pecah, jebol gitu. Ya kita ya apa? Ya namanya juga mahasiswa ya, mahasiswa itu kan ya namanya juga mahasiswa lah ya. Kadang-kadang juga pikirannya masih labil lah. Ya nggak apa, kita panggil. Kenapa kamu kok nendang-nendang pintu? Iya Pak, saya itu habis diputus pacar saya. Padahal saya kan sudah membiayai dia. Saya udah ajak makan dia, udah ada ini, ada gitu ya. Itu urusan kamu lah, Dek. Akhirnya singkat cerita, oke, tetap kami berikan, ya sudah, nggak apa-apa, kita maafkan. Bu, kita itu kan boleh, kita kan harus memaafkan sebagai manusia. Karena apa? Ya Tuhan aja maaf apalagi kita. Tetapi hukuman tetap saya berikan. Oke, kamu hukumannya apa? Hukumannya pertama kamu ganti dulu barang yang pecah menjadi barang yang ya jebol itu diganti lah gitu. Diganti, ya setelah itu baru mungkin saya kena sanksi melanggar tata tertib, itu hukumannya lain gitu loh Bu. Jadi ada gitu. Nah, jadi tapi itu saya didukung gitu loh. Saya nggak peduli siapapun itu, mau bapaknya orang yayasan, mau bapaknya siapa, sepota kasih sanksi gitu. Yang penting kita di pihak yang benar ya sudah begitu. Nah, itu persoalan ininya Bu gitu Bu. Mungkin masalah law enforcement Ibu Betty gitu. Ya, sama Ibu tadi bicara kita di sektor publik insentif dan disinsentif. Kalau orang bayar pajak tertib, harusnya ada insentif. Tapi kalau tidak tertib, ada disinsentif apa? Didenda. Tanya itu Bu Ira itu dan kawan-kawan itu. Buat Lina tanya itu dan kawan-kawan itu. Saya telat Pak bayar pajak, denda. Nggak tahu kalau COVID gini denda nggak ya? Kayak saya itu lupa bayar pajak mobil. Pemutihan Pak. Pemutihan. Nah, pemutihan itu lain. Sampai bulan Desember nggak ada. Oh, sampai Desember nggak ada. Nah, itu mungkin insentif Bu, karena situasi apa ya, pandemik ya. Insentif ya. Nah, saya tuh pernah itu telat bayar pajak. Ingat saya bulan 10, ternyata bulan 9 ternyata. Dikasih denda juga. Oh ya sudah gitu. Ternyata selama ini saya salah ternyata. Bayarnya harusnya bulan 9, saya selalu bayar bulan 10. Ya sudahlah, itu intinya adalah contoh law enforcement ditegakkan. Mau kena pandemik mau enggak ya tetap aja kena denda itu ya. Mau salahnya itu karena khilaf atau salah karena disengaja itu sama aja kena lah pokoknya gitu. Kira-kira gitu Bu Betty ya. Jadi kita di dalam sektor publik pun juga harus melihatlah bagaimana sih peranan harga itu di dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti program kita dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jangan sampai beredar WA ya di grup ya yang menerangkan. Kayaknya tadi Pak Ardiansyah saya lihat barusan nggak ada itu, jangan-jangan dia WA itu. Ya Pak, toilet lah. Oh, ke toilet ya sudah.
Jangan. Pak. Ya, silakan. Oh, Pak. Ya, Ibu Atlina. Jadi Pak, faktor apa saja yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan harga pasar, Pak? Sip. Baik. Kalau di sektor ini saya cerita sektor komersial dulu ya, Ibu ya. Faktornya banyak, Ibu. Kompetitor yang nomor satu. Ya, misalnya saya jualan pisang goreng. Ya, saya nggak usah ribut-ribut survei harga berapa. Saya lihat aja, pisang goreng tetangga berapa? 5.000. Ya, saya jangan jual 10.000, ya nggak laku pasti. Kalau dijual di bawah itu, kita yang rugi. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan di sektor publik, Bapak Ibu, Ibu tinggal lihat, sektor publik itu kan tidak berorientasi pada laba. Jadi kalau Ibu ada sebuah program, Ibu tinggal lihat biayanya berapa. Gitu. Misalnya mau pasang spanduk itu berapa, kalau mau iklan di TV itu berapa, itu kan dihitung, Bu. Itu kan juga begitu, Bu Hotlina. Kalau Ibu mau memberikan insentif atau disinsentif, seberapa efektif itu bisa diberikan. Gitu. Ada nggak budgetnya? Nah, karena insentif dan disinsentif itu kan masalah duit, dan itu harus ada apa itu? SK-nya ya, kalau nggak salah kan. Kan tidak mudah kalau di sektor publik. Gitu kan sudah ada petunjuk bakunya. Sehingga bermainnya mungkin lebih banyak insentifnya non-moneter, atau kalau di disinsentifnya non-moneter, Ibu. Contoh tadi kalau di pendidikan tadi, kalau kamu sering telat, tak kurangi lo nilai kamu gitu. Walaupun kamu itu ranking 1 terus, kalau kamu telat ya bisa saya downgrade menjadi ranking 2 gitu. Gitu. Begitu Bu Hotlina. Baik Pak, makasih. Silakan yang lain. Ada lagi? Benar-benar nggak ada loh. Ya, saya sih agak apa-apa juga ya. Jadi memang saya suka lah dengan teman-teman yang orang Melayu ini. Saya sebenarnya orang Jawa tapi ikut jadi orang Melayu. Jadi ikut pepatah ikan sepat ikan gabus jadinya. Cepat makin gabus. Ada satu lagi kepanjangannya, cuma saya lupa itu ya. Ikan lele, Pak. Oh, apa itu gimana itu? Oh iya. Ikan sepat ikan gabus. Ikan lele. Ikan lele. Jadi makin cepat semakin bagus. Dan tidak bertele-tele. Jadi slide saya cuma 5. Yang bertanya itu mungkin sebagai aksesoris gitu ya, supaya tidak mengecewakan saya gitu kan ya. Ya. Terima kasih lah. Enggak lah Pak. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Serius nih, nggak ada yang tanya nih. Kalau nggak ada yang tanya, saya leave nih. Ngancam. Ya sudah. Pak. Bapak Ibu, memang materi yang ini nggak selalu materi itu panjang. Memang materi yang kali ini pendek karena ini adalah 6 sesi gitu ya. 6 sesi dengan saya sebetulnya itu kan ada UTS. Kan saya nggak berikan UTS Bapak Ibu. UTS-nya adalah nanti saya ambil dari nilai tugas yang terakhir, Bapak Ibu bikin slide terus. Nah, slide Bapak Ibu yang kemarin produknya apa, itu sekarang dilanjutkan. Untuk harga Ibu mau pakai strategi yang mana? Nanti slide-nya saya bagi di LMS. Ya, seperti biasa. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal definisikan. Mau pakai monetary insentif atau disinsentif moneter, non-moneter silahkan. Dirancang saja gitu ya. Program ini tidak harus yang Bapak Ibu sekarang presentasikan, itu tidak harus yang memang dilaksanakan. Tapi kalau Bapak Ibu rasa, oh ini kok nggak sesuai dengan ini ya, teorinya ya, Bapak Ibu silakan rubah, nggak ada masalah. Seperti itu. Ya, nah nanti kalau sudah selesai, semua yang Bapak Ibu sudah susun itu Bapak Ibu akan presentasikan. Bapak Ibu videokan, Bapak Ibu presentasikan. Presentasikan dalam bentuk video. Nah, video itu yang dikirim ke saya. Nah, jadi tugasnya cuma begitu saja. Ya, saya sudah tahu hidup kita sudah sulit, jadi saya tidak akan mempersulit Bapak Ibu untuk urusan yang lain. Pak, izin Ya, Pak. Silakan Bu Ira. Ya. Pak, kalau saya lihat di Teams, kok tidak ada yang terrekod, Pak? Oh. Dari pertemuan 1 sampai 5. Ada. Nggak ada. Di Teams ya? Iya. Nggak ada loh, begini, Pak. Nah, jeleknya di Teams itu, kemarin itu gini, kemarin itu si Bu Dian itu nggak membuat gini pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Sehingga diletakkan di dalam general. Sehingga general itu kayak chat gitu loh Bu, bisa kadang-kadang di scroll ke atas, bisa kadang scroll di bawah. Tapi semuanya sudah ada. Ibu kalau masuk ke LMS saya, semua sudah saya masukkan di sana. Kalau ada tulisannya diskusi, ya itu berarti video kita, video rekaman kita. Oh. Itu. Ya. Jadi akuratan di LMS dong daripada Teams. Betul. Memang paling enak taruh di LMS. Termasuk juga kelas metodologi penelitian. Itu juga semuanya sudah saya letakkan di sana rekaman kita.
Gitu. Ya, kalau ada tulisan diskusi topik, nah itu berarti rekaman. Gitu ya. Baik. Iya Pak, soalnya yang topik minggu kemarin kurang jelas Pak tugasnya itu. Oh, ya nggak apa-apa, Ibu dengerin lagi Jadi aja. lihatnya di situ ya Pak, di Ya, LNS. saja. Iya. Oke. Baik. Yang lain ada lagi? Biasanya Bu Hotlina itu nanyanya 5 kali loh. Sekarang baru sekali. Ditanya Untuk proses udah deadline-nya cukup Pak, udah malam. Kenapa? Ya sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Udah malam Pak. Oh iya. Jadi memang saya itu Mantap provokator ini. juga ya. Pak mau info Pak, di LMS videonya nggak tersedia Pak? LMS? Iya, Masa? Pak. Ini barusan saya cek lagi. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Saya cek Iya. dulu e-learning. Ini yang video yang mata kuliah kita kan? Ya sekarang kan? Iya Pak, pemasaran. Ini saya Pak. coba cek yang pertemuan ketiga kemarin, ini juga nggak bisa. Yang kemarin-kemarin juga nggak ada loh Pak. Tapi yang pertama ada Pak. Cuma Bapak- pertama doang. Oh, sorry. 1 ke 2 itu kan jadi 1. Yang pertama ada, yang kedua yang nggak ada ya? 3 nggak ada Pak. 3. 3 ada. 3 itu ada 3. Ini ya saya share screen saya ya. Nggak bisa barusan saya klik. Tuh. Oh, sebentar. Kalau nggak bisa, coba besok saya cek ya. Video ini pribadi tulisannya. Oh, karena saya taruh di YouTube itu private, Bapak Ibu. Terus gimana dong Pak? Sebentar. Aku besok konsultasi dulu bagaimana caranya. Ini ya, Bapak Ibu bisa lihat screen saya kan? Nah, ini sudah saya sediakan nih, diskusi. Harusnya bisa kok. Diklik ini masa nggak bisa? Pribadi Pak, notifnya Pak. Memang linknya ke YouTube tapi pribadi. Oh, gitu ya? Bisa. Oh, karena ini saya punya kali ya. Oke, nggak apa-apa. Besok saya konsultasi dulu sama yang memahami hal ini. Kalau yang satu itu kan OneDrive kan Bapak share. Saya Jadi taruh di bisa. OneDrive. Nggak apa-apa. Kalau nggak nanti saya kemarin begini. Ya terima kasih Bu Rida ngingetin saya. Kemarin memang saya taruh di OneDrive. Ya, sedangkan ini saya coba taruh di YouTube karena pikir saya supaya bisa diakses gitu. Tapi YouTube saya juga nggak mau diakses oleh orang lain, khususnya yang ada di kelas ini. Ya, saya coba pakai private tadi. Ya, nanti kalau tiba-tiba saya taruhnya bukan di private, nanti yang like banyak, saya kan jadi artis. Gitu kan. Tapi besok lah saya taruh di OneDrive kalau gitu. Saya perbaiki di LMS-nya. Bapak Ibu nanti ambil dari OneDrive saya aja. Nanti linknya saya ganti. Ya, tapi sudah saya letakkan di sana. Kalau ada tulisannya diskusi, itu artinya bahwa itu adalah video kita, gitu ya. Oke, baik Pak. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ini nggak jadi ikan sepat, ikan gabus, ikan lele loh ya. Kirimnya Pak. Ikan lelenya nggak ada, ya? Pak. Ya Ibu. Pak, Ya Ibu. itu tadi videonya tuh Bapak share di tim grup ya? Di LMS Ibu, buat Lina. Di LMS. E-learning. Sebentar, saya share dulu lagi. Ya Pak. Nah, ini Bu Hotlina e-learning. Mungkin masuknya dari sini kali ya. Nah, e-learning. Ini nih, e-learning.uib.ac.id. Ya, kemudian nanti pilih aja mata kuliahnya. Pemasaran internasional. Nah, ini. Nggak kelihatan Pak. Hah? Kelihatan. Udah kok Pak. Nggak kelihatan, hitam. Nampak. Jaringan Ibu. Saya Bu. Oh, jaringannya itu. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kelihatan kan? Ya, pokoknya cari aja lah di situ lah. Pak, itu lah. Ya, pokoknya dicari aja lah di situ. Besok saya perbaiki lah besok ya. Saya perbaiki supaya bisa diakses lewat OneDrive mungkin lebih gampang. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya sudah. Kalau tidak ada, sudah absen, ya saya izin meninggalkan room ini. Wah, Budia langsung sumringah ya. Gitu ya. Kayaknya dari tadi itu yang paling bahagia ya Budia ini. Iya Kak. Udah Pak. siap. Dan Udah Pak, selesai bahagia ya aku itu. Pak? Iya. Kenapa? Udah selesai. Belum. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya.
Ada ya. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, HP, Pak. Saya ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan saya izin live ya. Nanti besok Oke. saya perbaiki linknya supaya Bapak Ibu ngaksesnya tidak ke YouTube tapi ke OneDrive saya, ya. Baik, terima kasih. Pak, sekaligus tugas yang tadi Bapak sampaikan ada di situ ya Pak, di LMS. Ada Bu, nanti saya ini perbaiki semua, ya. Oke. Baik, ya terima kasih Bu. Ditunggu slide-nya ya, Pak. Ya baik Pak, saya upload nanti Pak. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya malam. Sentif ya. Terima kasih Pak Happy. Terima kasih Pak Happy. Assalamualaikum. Ya, Pak. Terima kasih Pak Happy. Apa itu nggak ada? Izin, Lin. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Halo. Halo. Pak Junior. Kenapa? Kak Junior. Ya, Napalin. Kak Jun. Yuk. Udah siap PRMK bagilah. Mana sama Udah selesai ya? Udah. Udah. Bu, nanti kondisinya Udah selesai. nggak bilang-bilang. Berarti ini kemana dulu? Ya, kuali tadi gara-gara jadi saya tertibnya. Ada tugas ya Bu Betty. Gimana? Ada tugas ya? Pak Ibu, Pak Happy. Jadi tugasnya Saat ada tugas. Oh, nggak ada. Syukurlah. Nggak ada tugas kan? Tadi. Udah ada. Iya. Pokoknya sebentar terus tak ada tugas. Udah ada. Iya. Udah ada. Sudah siap. Izin live ya. Belajar dulu. Oke. Assalamualaikum. izin live ya. Selamat malam. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Um,